Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku yang dirahmatin oleh Allah, tadi pagi saya menyaksikan sebuah video, sebuah laporan dari rekan-rekan kita sesama aktivis dakwah, di mana mereka menemukan suatu kasus ada misionaris Kristen yang dari Indonesia Timur yang dia ini membawa Alkitab berbahasa Arab. Jadi di cover Alkitabnya itu tertulis Al-Injil, kemudian isinya itu kalau tidak sekilas mirip Al-Quran terjemahan. Jadi ada tulisan bahasa Arabnya, kemudian ada terjemahan per ayatnya tadi. Ini sebenarnya patut diwaspadai, dan mereka pun meminta pertolongan bagi siapa saja rekan-rekan kita aktivis dakwah, sesama saudara kita sesama muslim yang bisa menanggulangi dan menghadapi strategi pemurtadan semacam ini. Jadi ini bukanlah kasus yang pertama ya. Kasus-kasus di mana pemurtadan, metode pemurtadan berkedok Islam itu seringkali terjadi. Satu contoh, ada kaligrafi baju kaligrafi, tulisan di tengahnya itu Aba Ana, kemudian dikelilingi lingkaran kaligrafi dan sebagainya. Kemudian pernah di sekolah, di mana-mana itu banyak terjadi. Dan salah satu misionaris yang paling gencar melakukan pemurtadan yang mengatakan bahwa Tuhan itu esa adalah Saksi Yehova. Untuk memudahkan pembahasan kita, saya sering mengistilahkan metode pemurtadan ini sebagai metode pemurtadan berkedok Islam. Jadi suatu misi Injili yang dikemas dengan nilai-nilai dan syiar-syiar Islam. Berbahayanya mereka ini mengatakan bahwa Tuhan itu esa, la ilaha illallah. Seperti di laporan video tadi itu dikatakan bahwa kelompok misionaris ini membaiat orang-orang pengikutnya, di mana mereka harus mengucapkan kalimat syahadat. Kalimat syahadatnya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa al-Masih Rasulullah. Jadi diplesetkan oleh mereka yang harusnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah menjadi asyhadu anna Isa al-Masih Rasulullah. Isa adalah Rasulullah. Jadi pemurtadan yang seperti inilah yang sebenarnya sangat berbahaya. Banyak orang Islam yang mungkin imannya tidak kuat, akidahnya tidak kuat, mereka rawan tergelincir. Beda dengan orang-orang yang misalnya orang Islam yang ketemu dengan misionaris yang meyakini bahwa Yesus itu Tuhan. Otomatis sebodoh-bodohnya orang Islam itu kalau mereka diajak untuk menyembah Yesus Kristus, menyebut Yesus Kristus sebagai Tuhan, bisa jadi mereka langsung menolak. Karena doktrin iman Islam, seorang Islam sejak lahir dididik bahwa tidak ada Tuhan selain Allah itu sendiri, bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Tuhan yang Maha Esa, la ilaha illallah. Ini yang sehingga apa? Sehingga saya rasa tidak mudah untuk memurtadkan orang Islam menggunakan kalimat ketuhanan Yesus Kristus tadi. Berbeda dengan ketika ingin memurtadkan orang Islam pakai doktrin-doktrin iman tauhid tadi, Kristen tauhid tadi. Saya pengalaman saya ketika saya tahun 98. Saat itu saya usia sekitar 15 tahun. Ketika tahun 95, ketika saya kelas 5 SD, itu kedua orang tua saya bercerai karena bapak saya poligami dan itu. Sehingga sejak saat itu saya tinggal dengan ibu tiri. Kemudian tahun 97 saya keluar dari sekolah Madrasah Sanawiyah kelas 2, saya keluar, saya putus sekolah, kemudian menjadi anak jalanan. Saya jualan koran di lapangan Rampal, Malang gitu. Di situ menjadi anak jalanan, sehingga saya risau dengan
masa depan saya, ijazah saya cuma SD, mau hidup bagaimana gitu. Nah, saat itu saya merasakan adanya kekurangan kasih sayang dalam diri saya. Karena apa? Karena kedua orang tua saya udah berpisah dan sebagainya gitu, keluarga berantakan gitu. Sehingga saya sangat merindukan sesuatu kasih gitu kan. Cuma saya rasakan pada saat itu rasa kasih sayang itu tidak saya dapatkan dari teman-teman atau saudara sesama muslim gitu. Justru di lingkungan saya tinggal saat itu, orang-orang tuanya melarang anak-anaknya untuk bergaul sama saya karena saya putus sekolah, sedangkan anak-anak mereka masih bersekolah. Mereka selalu berpikir, kamu jangan main sama Anton, nanti kamu akan jadi berandalan, nanti jadi malas dan sebagainya, seperti itu. Nah, disinilah kemudian ada semacam kegamangan, kegalauan dalam diri saya gitu. Saat itu saya mulai, apalagi ada akidah yang tidak tepat yang diajarkan kepada saya di lingkungan keluarga. Jadi keluarga saya ini adalah keturunan kiai, salah satu kiainya adalah Kiai Parse Jaya di Malang, itu dijadikan nama jalan. Jadi setiap malam Jumat Legi saya itu diajarin untuk ziarah kubur ke makam Kiai Parse ini, kakek leluhur saya, kakek buyut saya. Itu mulai dari maghrib sampai subuh saya di sana membaca sholawat nariyah ya. Jadi saya puasa muti, kebal, mempelajari ilmu kebal, di mana ada kuburan angker saya datang ke sana gitu. Jadi diajarin hal-hal yang seperti ini yang sebenarnya kurang tepat dari segi akidah gitu kan. Kalau dalam segi ziarah kubur untuk mengingat mati, insya Allah diperbolehkan. Tapi di sini kan tujuannya udah macam-macam, udah ilmu kebal, udah ke pengasihan dan sebagainya, ilmu-ilmu semacam itulah. Itu sehingga dari yang pertama tadi karena keluarga yang broken home, yang kedua adalah memang Islamnya ini Islam kejawen gitu, bukan Islam yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga pada dasarnya pada saat itu posisi akidah saya kurang kuat. Nah, belakangan akhirnya saya merasa jatuh hati kepada Yesus Kristus. Saya kok kepada Yesus ini saya merasa bahwa dia adalah juru selamat saya. Saya sangat mencintai Yesus dan saya mengasihi Yesus Kristus. Cuma ketika saya didatangin oleh orang-orang Katolik, orang-orang Protestan, misionaris itu datang kepada saya berpikir bahwa sesungguhnya Yesus Kristus itu bukan Tuhan, karena Tuhan itu esa, la ilaha illallah gitu. Jadi saya abaikan saja mereka, apalagi ketika saat itu saya membaca buku Dialog Ketuhanan Yesus Kristus. Jadi Kiai Haji Bahar melakukan dialog dengan Antonius Widuri dari Katolik itu selama 7 hari atau 9 hari, itu babnya lengkap itu di situ. Nah, di buku Dialog Ketuhanan Yesus Kristus itu doktrin iman Kristen Trinitas udah dibantai habis oleh Kiai Bahuddin Mudori ini gitu, almarhum. Sehingga Antonius Widuri ini masuk Islam diberi nama Antonius Muslim Widuri. Jadi berbekal buku ini saja, ketika saya menghadapi orang-orang Kristen Trinitas yang mereka mengaku Yesus sebagai Tuhan, tidak masalah. Saya mencintai Yesus, tapi bagi saya Yesus itu Rasul, sebagaimana Nabi Muhammad sebagai Rasul, sebagaimana Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lain. Mereka hanyalah Rasul yang kalaupun mereka mendapatkan kuasa mukjizat dari Allah seperti Yesus bisa menghidupkan orang mati, itu merupakan suatu mukjizat, bukan tanda ketuhanannya, seperti itu. Sehingga pada saat itu 97-98 itu saya tidak terpengaruh oleh Kristen Trinitas tadi. Berbeda kemudian ketika saya bertemu adik angkat saya, Dadang Wijiono. Dia berasal dari gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, atau disebut Kristen Mormon karena dia punya kitab suci namanya Mormon.
Jadi Alkisah abad ke-18 di Amerika Serikat sana, pusatnya gereja Mormon ini kan di Utah, Amerika Serikat. Ada namanya Joseph Smith. Dia mengaku bahwa pada masa itu dia merasa bahwa semua gereja itu telah jatuh ke dalam kemurtatan besar. Nah, karena apa yang diajarkan oleh gereja-gereja di dunia pada masanya Joseph Smith hidup ini itu sudah tidak lagi sesuai dengan apa yang dikhotbahkan oleh Yesus Kristus. Agama yang dijalanin oleh Yesus Kristus dengan masa ketika Joseph Smith hidup itu berbeda menurut dia. Sehingga Joseph Smith ini menyendiri di sebuah hutan, ya ibaratnya kayak Nabi Muhammad kan beritikaf di Gua Hiro, kalau Joseph Smith di sebuah hutan. Sehingga kemudian Joseph Smith ini mengaku bahwa dia mengalami penglihatan, dia didatangin oleh Allah Bapa dan Yesus Kristus. Sebelumnya dia didatangin oleh malaikat Moroni, kemudian dikasih Urim dan Tumim gitu, yang diterjemahkan menjadi kitab Mormon itu. Kemudian Joseph Smith menulis ajaran perjanjian sama mutiara yang sangat berharga. Di sini saya kembali kepada penglihatan Joseph Smith tadi. Joseph Smith mengaku bahwa dirinya didatangin oleh Allah Bapa dan Yesus Kristus seperti dua orang yang kembar di langit. Datang kepada dia dan yang satu berkata, "Inilah anakku yang kukasih, ikutilah dia." Penglihatan Joseph Smith ini seakan-akan mengingatkan kita kepada kisah pembaptisan Yesus di dalam air yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis atau Nabi Yahya, yang pada saat itu Yesus Kristus dan Yohanes Pembaptis itu ada di kolam air. Ada burung merpati di langit dan suara dari surga yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, ikutilah dia." Jadi di sini doktrin iman Kristen Mormon itu menyatakan bahwa Yesus Kristus, Allah Bapa dan Roh Kudus bukanlah tiga pribadi yang tunggal. Tadi perbedaannya di situ ya. Jadi kalau yang Trinitas tadi, orang-orang Katolik, Protestan, mereka meyakini bahwa Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus adalah satu pribadi yang tunggal, satu dalam tiga dalam satu. Maka Mormon dan beberapa Kristen yang kubu Unitarian ini mereka tidak meyakinin itu. Mereka meyakinin bahwa Kristen Mormon ini meyakinin bahwa Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus merupakan tiga pribadi yang berbeda. Kalaupun mereka masuk dalam satu kesatuan, ini bukan kesatuan fisik, bukan zat, tapi satu kesatuan tujuan untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi secara saat itu konsep ini sangat menarik bagi saya. Jadi ketika saya mempelajari Mormon tadi, saya merasakan bahwa ada kedekatan hukum fikih, ada kedekatan ajaran antara Islam dengan Mormon tadi. Islam mengatakan la ilaha illallah, dalam Mormon pun juga diajarkan la ilaha illallah. Maksudnya di mana? Maksudnya tadi adalah di Injil Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal karena mereka telah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan telah mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah hidup yang kekal, ihdinas siratal mustaqim. Inilah jalan petunjuk jalan yang lurus. Karena mereka telah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, maka artinya mereka telah mengenal Engkau. Engkau di sini adalah Allah Bapa, satu-satunya Allah yang benar. Jadi ya satu-satunya Allah yang benar berartinya ya la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah tadi. Kemudian dan mereka telah mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Berartinya Yesus Kristus ini adalah utusan Allah, Rasulullah. Dia bukan Allah itu sendiri. Inilah ya Injil Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah yang menjadi dasar kalimat syahadat tadi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa al-Masih atau Yesus Kristus Rasulullah. Itu diambil dari ayat ini gitu. Jadi intinya itu memang sebuah iman Kristen yang dianut oleh sebagian
gereja-gereja yang sebenarnya saat ini jumlahnya pengikutnya sedikit, tapi mengalami di seluruh dunia mengalami perkembangan yang pesat, termasuk saksi Yehova tadi gitu. Itu. Nah, di sini saya merasa tertarik untuk menyelami Mormonisme tadi, karena kalau di Islam la ilaha illallah, di Kristen la ilaha illallah, sama dong. Persamaan yang lain adalah kalau Katolik dan Protestan itu meyakini bahwa semua manusia ketika Nabi Adam alaihissalam itu turun dari surga ke bumi, maka sejak saat itu semua anak Adam menanggung dosa waris Adam. Yesus Kristus datang ke dunia ini disalib untuk menebus dosa manusia. Jadi Yesus Kristus adalah penebus dosa. Barang siapa yang mengaku Yesus sebagai juru selamat, maka semua dosanya diampuni oleh Allah Bapa. Itu keimanan dari Kristen Trinitas. Nah, di Mormon diajarkan bahwa semua manusia itu menanggung dosanya sendiri, sama dengan Islam. Di Islam diajarkan demikian. Makanya di hari akhir nanti, setelah hari kiamat, hari kebangkitan, ada pada mahsyar kehidupan selamat, yang dimana kita nanti akan dihisab untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita selama di dunia ini. Nah, di Mormon juga meyakini itu. Kemudian kayak minuman memabukkan di Islam haram. Kalau di Katolik, di Protestan itu ketika mereka kebaktian sakramen itu kan ada semacam ini perjamuan kudus, di mana Yesus Kristus itu menyebarkan roti tak beragi sebagai lambang dagingnya, sama anggur sebagai lambang darah Yesus gitu. Nah, tapi kalau di Mormon itu air putih. Kenapa? Karena di Mormon itu minuman memabukkan haram, teh, kopi pun tidak boleh. Jadi Mormon adalah salah satu gereja yang mengutamakan kesehatan gitu. Nah, sisi lain yang paling unik lagi adalah di Mormon diperbolehkan poligami, sama dengan Islam gitu. Inilah yang kemudian membuat saya yang pada saat itu, karena bapak saya poligami, kemudian saya sangat membenci poligami, saya membenci Nabi Muhammad SAW, sehingga akhirnya saya memutuskan untuk pindah agama, memutuskan untuk keluar dari Islam. Dan tahun 98 itu saya masuk ke Mormon. Jadi saya memeluk Mormon, dan di situ saya mulai memperdalami Alkitab. Disinilah kemudian ketika saya memperdalami Alkitab Perjanjian Lama, Alkitab Perjanjian Baru, kemudian Kitab Mormon, ajaran perjanjian, mutiara yang sangat berharga. Ini dasar kitabnya orang Kristen Mormon ya. Kemudian Al-Quran saya pelajarin, agama-agama yang lain juga saya pelajarin. Saya memperdalami filsafat agama dan humaniora. Di situ kemudian saya merasa ini ya, dengan doktrin iman Mormon ini kok ada kejanggalan. Memang di satu sisi tadi awalnya Mormon mengakui bahwa Tuhan itu esa. Tapi ketika membahas tentang zat Tuhan, inilah yang mengganggu pemikiran saya, yaitu tadi Joseph Smith mengaku bahwa dia didatangin oleh Allah Bapa dan Yesus Kristus. Padahal yang kita tahu gitu, di surat Al-A'raf maupun di kitab Keluaran gitu. Jadi kisah Musa melihat menerima dua loh hukum gitu. Saat itu Musa di gurun Tursina atau gurun Sinai gitu. Dia ingin melihat wajah Allah, wajah Allah ya gitu. Sama sebenarnya redaksinya. Cuma kalau di kitab Keluaran itu istilahnya tangan, kalau di kitab di surat Al-A'raf itu wajah gitu kan. Intinya sama kisahnya. Saat itu Allah Bapa ini akan menampakkan zatnya kepada Musa ya, cuma cahaya atau apa seperti itu gunung-gunung udah meletus dan Musa sendiri pingsan gitu. Sehingga pada dasarnya
Musa tidak bisa melihat wajah Allah Bapa gitu lah. Ini kok Joseph Smith mengaku melihat Allah Bapa itu, padahal karena saya lahir di Islam, maka kemudian saya sangat-sangat yakin dengan surat Al-Ikhlas. Di dalam surat Al-Ikhlas itu jelas disebutkan bahwa terjemahannya adalah, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Jadi kok menurut surah Al-Ikhlas ini tidak ada yang serupa dengan Tuhan itu sendiri, sehingga mustahil seharusnya Joseph Smith itu saya yakin, saya ulangi, saya yakin bahwa mustahil Joseph Smith melihat wajah Allah Bapa tadi. Karena saya yakin bahwa tidak mungkin manusia bisa melihat wajah Allah. Sehingga apa? Sehingga pada saat itu tahun 2005, saat itu saya mulai meyakini bahwa ada kebenaran dalam agama Islam. Cuma saya mau masuk Islam itu masih belum ada hidayah bagi saya. Saya saat itu ketika diskusi dengan orang-orang Islam, saya kemukakan iman tauhid yang saya yakinin, bahwa saya itu sebenarnya murtad dari Islam itu cuma tidak yakin terhadap Muhammad sebagai Rasulullah gitu. Karena saya pikir, wah ini orang kok tukang kawin, banyak mengajarkan poligami dan sebagainya, suka berperang, sedangkan Yesus tidak berperang, umat Islam itu tidak punya kasih, sedangkan orang Kristen itu penuh kasih dan sebagainya, hal seperti itu gitu. Cuma saya selalu tertarik untuk mengkaji kebenaran antara Taurat, Injil, Al-Quran ini. Maka orang-orang Islam yang saya kenal pada saat itu, mereka justru menganggap, wah semoga saya dapat hidayah dan sebagainya. Tapi sebaliknya itu saya jadikan alat untuk melakukan ya tadi, sama seperti misionaris yang dari Indonesia Timur tadi, saya lakukan metode pemurtadan yang berkedok Islam gitu. Jadi justru pengalaman saya selama 11 tahun memurtadkan, mengateiskan 60 orang mahasiswa lebih, itu lebih mudah memurtadkan mereka, mengateiskan mereka dengan doktrin iman tauhid tadi. Kenapa? Kalau misalnya memurtadkan mereka dengan doktrin iman Trinitas, Yesus Kristus itu Tuhan, yuk sembah Yesus, itu mereka langsung nolak. Tapi ketika mereka dikatakan, oh Yesus itu Rasul, oh Tuhan itu Esa, tiada Tuhan selain Allah Bapa, tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, kami yakin kalimat la ilaha illallah, kalian juga yakin kalimat itu akan ternyata akan memudahkan gitu, akan secara bertahap mereka akan menerima, sehingga pelan-pelan tanpa sadar mereka sebenarnya udah murtad. Jadi tanpa perlu dibaptis, mereka udah sebenarnya udah menjadi murid Yesus tanpa sadar. Itu loh salah satu tujuannya. Jadi di sini yang ingin saya inikan, bahwa sebenarnya apa yang disampaikan oleh orang-orang Kristen Tauhid tadi gitu, tentang kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Yesus Kristus atau Isa Al-Masih Rasulullah ini merupakan suatu kebenaran. Tapi hati-hati dalam mengimanin ini gitu, karena memang kalimat itu belum selesai gitu. Kenapa? Karena ya itu tadi. Nah, saya sekarang sedang menulis buku ya. Bukunya udah tahun 2019 akhir, menjelang 2020 itu sebenarnya udah mau editing akhir, mau persiapan cetak gitu. Tapi karena saat itu pandemi corona tertunda penyelesaiannya, maka sekarang lagi saya revisi ulang, saya susun ulang, dan akan rencananya segera ingin saya terbitkan gitu. Cuma di sini saya lagi meluncurkan program infak buku. Jadi seperti buku saya yang pertama sama yang kedua. Jadi barang siapa yang tertarik untuk membeli buku tadi atau berinfak, mereka transfer duluan sampai terkumpul dana untuk mencetak minimal 100 buku, baru kemudian saya cetak bukunya, seperti itu. Alhamdulillah waktu buku pertama tercetak 250 buku, buku kedua 100 buku, karena saat itu saya cuma di satu masjid saja sama teman-teman terdekat di Masjid Raya Bintaro Jaya Sektor 9.
Jadi tidak publikasi kemana-mana. Nah, sekarang saya mencoba untuk publikasi secara online. Nah, di dalam buku yang ketiga ini, judulnya Rasulullah Muhammad SAW, Sang Penolong Lain atau Sang Juru Selamat yang dijanjikan oleh Yesus Kristus, saya menegaskan bahwa sesungguhnya benar iman tauhid dalam Kristen ini. Jadi keyakinan orang-orang Kristen yang meyakini bahwa Yesus Kristus atau Isa Masih Rasulullah itu benar. Gitu. Tapi ingat, Yesus sebagai juru selamat di masa-masa akhirnya, dia di dalam Injil Yohanes itu menjanjikan penolong lain, yaitu Roh Kebenaran. Nah, nanti di buku itu saya akan membahas lebih lanjut tentang siapakah Roh Kebenaran itu, sehingga nanti merujuk kepada Nabi Muhammad. Sehingga sejak 2005 sampai 2008 itu saya mengkaji tentang Sirah Nabawiyah, saya meneliti tentang kriteria batu pekerjaan Roh Kebenaran yang disebutkan oleh Yesus. Kemudian saya dalami perjanjian lama dari Musa, kemudian dari nabi-nabi yang lain tentang Mesias yang akan datang dan sebagainya, sehingga muncullah sebuah keyakinan pada diri saya yang tadinya saya sangat benci kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya saya mengakui bahwa sebenarnya juru selamat yang dijanjikan oleh Yesus tadi tidak lain adalah Nabi Muhammad. Sehingga 20 November 2008 saya pun memeluk agama Islam lagi, alhamdulillah. Nah, di sini yang ingin saya tegaskan di awal, karena insya Allah sekarang ini saya baru belajar bikin konten YouTube. Baru tadi kemarin malam saya upload satu video yang sebenarnya ininya nggak ingin panjang-panjang, tapi ternyata 52 menit. Dan ini video kedua. Saya lagi belajar editing dan sebagainya di channel YouTube Pesantren Hijrah Al-Hanif TV. Di sini saya akan secara rutin menyampaikan seperti ini. Jadi pengalaman dulu saya kebetulan ya kayak ini, ketika tadi pagi saya menonton tentang video metode pemurtadan berkedok Islam, di mana di situ ada Alkitab berbahasa Arab sehingga terkesan seperti Al-Quran dan terjemahannya. Kebetulan saya dulu juga melakukan metode yang sama, sekarang saya reaction seperti itu. Jadi intinya di sini yang ingin saya tegaskan adalah kita harus paham. Ini nanti dalam episode selanjutnya akan saya bedah lagi lebih luas. Intinya bahwa sesungguhnya antara Taurat, Injil, dan Al-Quran itu ada satu kesatuan ajaran Allah di situ gitu. Jadi intinya gini, kan Musa sebagai pembawa ajaran agama Yahudi, Yesus Kristus sebagai pembawa ajaran agama Kristen atau Nasrani tadi, sama Nabi Muhammad sebagai pembawa ajaran Islam, itu mereka merupakan anak keturunan dari Abraham atau Nabi Ibrahim gitu. Sehingga apa? Sehingga logikanya seharusnya mereka pun menuhankan Tuhan yang disembah oleh Ibrahim tadi gitu. Apalagi di sini di dalam kitab Kejadian itu disebutkan bahwa ada semacam perjanjian antara Allah Bapa dan Ibrahim. Apakah perjanjian itu? Ini yang menarik. Saya cari dulu. Di dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat 7 sampai ayat 9 disebut, ayat 7 sampai ayat 8 disebutkan, Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu aku akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing. Ya, ini seluruh tanah Kanaan
akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Saya ulangin lagi. Di kitab Kejadian pasal 17 ayat 7 dan 8. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, antara Allah Bapa dan Ibrahim, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan. Akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Nah, disinilah di pasal 17 ayat 7 kitab Kejadian ditegaskan bahwa Allah Bapa mengadakan perjanjian dengan Abraham atau Ibrahim, perjanjian yang kekal berlaku selama-lamanya, bahwa Ibrahim dan anak keturunannya, jadi mulai Ismail, Ishak sampai terakhir Nabi Muhammad, itu yang menjadi para nabi dan rasul tadi, mereka harus menyembah Allah yang esa, Allah Bapa ini. Tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah itu. Jadi ini memang perjanjian dari awalnya seperti itu. Bahkan yang paling unik di sini ayat 8 ini yang dijadikan dasar sekarang orang Israel untuk menguasai kembali tanah Palestina, tanah Kanaan ini, karena mereka merasa bahwa tanah itu sudah diberikan oleh oleh Allah Bapa kepada mereka pada saat perjanjian Allah Bapa dengan Abraham ini. Padahal ingat, orang Islam pun keturunan dari Abraham tadi. Jadi intinya orang Islam juga pewaris yang sah untuk tanah Kanaan tadi, gitu. Tapi untuk sejarah itu nanti yang menjelaskan ahli sejarah lah soal tentang tanah Palestina ini, karena saya lebih fokus kepada Alkitabnya. Nah, di sini otomatis ketika Allah Bapa dan Ibrahim atau Abraham ini melakukan perjanjian, mengadakan perjanjian yang kekal bahwa Allah Bapa akan menjadi Allah keturunan, Allah bagi Ibrahim dan keturunannya selama-lamanya, maka harusnya Musa yang kepadanya diberikan kitab Taurat, Isa Al-Masih atau Yesus Kristus yang kepadanya diberikan kitab Injil, dan Muhammad Rasulullah SAW yang kepadanya diberikan Al-Quran, harusnya mereka juga memberitakan tentang Tuhan yang esa ini, la ilaha illallah ini, gitu. Tidak boleh melenceng dari ajaran Ibrahim ini, perjanjian antara Ibrahim sama Allah Bapa. Saya sering kali menganalogikan seperti ini. Kalau Taurat, Injil, dan Al-Quran berasal dari satu Tuhan, maka harusnya ketika dalam Taurat perjanjian lama tadi disebutkan kata A, maka harusnya dalam Injil maupun Al-Quran tertulis kata A. Itu namanya yang benar, karena sumbernya satu. Nah, yang terjadi sekarang ini kok di Taurat A, kemudian di Injil B, di Al-Quran C, ada apa ya? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, Tuhannya yang maha pembohong. Jadi Tuhan ini kepada orang Yahudi bilang A, sehingga dalam Taurat, Alkitab Perjanjian Lama tadi tertulis A. Kemudian Tuhan yang sama kepada orang Kristen atau Nasrani mengatakan B, sehingga dalam Alkitab Perjanjian Baru, Gospel ini tertulis B. Kemudian Tuhan yang sama kepada orang Islam mengatakan C, sehingga dalam Al-Quran itu tertulis C. Itu kemungkinan pertama. Jadi sumbernya yang bermasalah. Kemungkinan kedua, Tuhan yang sama, Allah yang esa, satu-satunya Allah yang benar, la ilaha illallah tadi, dia itu menurunkan kalimat firman yang sama kepada orang Yahudi, orang Kristen atau Nasrani, dan orang Islam. Sama-sama A, sama-sama la ilaha illallah. Cuma kemudian manusianya ini, ya ketika mereka menerima firman Tuhan, kemudian mengubahnya
tidak mengakuinya, mengingkarinya. Bahkan ada di antara mereka yang menambah-nambahkan kalimat Tuhan tadi. Sehingga yang terjadi ya seperti saat ini, antara Islam dan Kristen dan Yahudi ini terjadi perselisihan. Dalam kitab Taurat, Injil, Al-Quran ada perbedaannya. Tapi ingat, di antara perbedaan tadi itu ada loh, masih ada ajaran yang sama. Ya kayak tadi, ketika di dalam Injil berbahasa Arab tadi, kemudian atau Injil yang ada sekarang ini terbitan Lembaga Alkitab Indonesia, kalau itu ada kalimat Tuhan itu esa. Suatu contoh kayak tadi Injil Yohanes pasal 17 ayat 3, ini mereka telah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan telah mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Intinya itu sebuah kalimat yang benar, tidak salah di situ, karena memang Al-Quran pun mengajarkan yang demikian. Jadi jangan mengingkarin ayat ini. Makanya saya tidak setuju ketika ada orang Islam yang mengatakan Alkitab palsu. Karena yang saya teliti, Al-Quran itu tidak mengungkapkan tentang kepalsuan Alkitab, tapi yang ada yaitu tadi, bahwa orang-orang Yahudi ini salah satu keburukan mereka tuh menerima firman Tuhan, kemudian menambahkan firman tadi dengan ajaran-ajaran mereka. Nanti akan saya bahas tentang gimana sih menakar, menguji kebenaran dalam ayat-ayat Taurat dan Injil ini. Sekarang saya kembali ke fokus ke sini. Jadi ketika dalam pasal 17 tadi, pasal 17 ayat 7 dan 8 kitab Kejadian, itu di mana Allah Bapa dan Abraham atau Ibrahim mengadakan perjanjian yang kekal, di mana Ibrahim dan anak keturunannya akan menjadikan Allah Bapa sebagai satu-satunya Tuhan mereka. Maka harusnya dalam kitab Taurat atau perjanjian yang lama, ada Talmud dan sebagainya, itu periode Musa sama nabi zaman dahulu ya, nabi-nabi perjanjian lama. Kemudian dalam Alkitab perjanjian baru, 4 gospel ini, Markus, Lukas, Yohanes sama Matius. Kemudian di dalam Al-Quran harusnya ada ajaran tentang la ilaha illallah tadi, ajaran iman tauhid tadi gitu. Kalau di Al-Quran nggak usah diragukan, memang Al-Quran itu jelas diajarkan tentang ketuhanan yang maha esa tadi gitu. Ayat Al-Quran tidak ada yang meragukan gitu. Tapi permasalahannya dalam Alkitab inilah yang banyak perselisihan, karena di dalam Alkitab itu ada yang mengatakan Tuhan itu esa, sebaliknya ada yang mengatakan Tuhan Yesus Kristus. Ini yang harus dibedah. Kalau di dalam perjanjian lama masih banyak yang konsisten bahwa Tuhan itu esa gitu. Karena orang-orang Yahudi sendiri menganut iman monoteisme bahwa Tuhan itu esa gitu. Nah, di sini dalam kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan bahwa pada dasarnya dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru itu ada ajaran tentang tauhid ini tadi gitu. Jadi memang ya sesuai dengan perjanjian antara Abraham dengan Allah Bapa tadi, bahwa Abraham dan anak keturunannya akan menjadikan Allah Bapa sebagai satu-satunya Tuhan bagi mereka yang mereka sembah, sehingga mereka tidak mempersekutukan Allah Bapa dengan sesuatu pun. Sehingga harusnya Musa, Yesus Kristus maupun Muhammad mengajarkan iman tauhid ini. Dan di sini kita bahas dulu era Nabi Musa. Musa menerima 2 hukum ke-10 firman-Nya. Di sini di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 2 dan 3 itu dikatakan, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Itu ayat kedua. Kemudian ayat yang ketiga dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi kitab Keluaran pasal 20 ayat 3 itu tegas mengatakan bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi intinya apa?
Melalui Musa, Allah Bapa menyampaikan supaya orang-orang Yahudi ini tidak mempersekutukan Allah Bapa. Kenapa? Karena sesuai dengan perjanjian Allah Bapa dan Nabi Ibrahim tadi sama Abraham tadi, bahwa Tuhan mereka hanyalah Allah Bapa tadi. Malah yang unik di ayat 4 dan 5 dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 4 dan 5 disebutkan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang membenci aku. Nah, ini yang paling unik, ya kan? Jadi ayat ketiga mengatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ayat 4 mengatakan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Nah, jadi ini adalah sebuah kalimat yang tegas, merupakan larangan Allah Bapa kepada umat Yahudi supaya mereka tidak mempersekutukan Allah Bapa dengan yang lain, supaya mereka tidak menyembah kepada selain Allah Bapa tadi. Nah, ini sesuai dengan perjanjian antara Nabi Ibrahim dan Allah Bapa tadi. Nah, kemudian bagaimana dengan Yesus Kristus seperti itu? Di sini Yesus mengajarkan tentang bahwa Dia datang ke dunia ini bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Jadi di Matius pasal 5 ayat 17 dan sampai ayat 19 itu Yesus berkata, pada Matius pasal 5 ayat 17 dia mengatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Saya ulangi, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ayat 18, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ayat 19, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Jadi jelas, berdasarkan Matius pasal 5 ayat 17, itu Yesus menyatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Di ayat 18, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi saya sengaja mengulang-ulangin ini supaya kita semakin mendalami benar nggak yang disampaikan dalam Alkitab ini. Jadi tegas di sini bahwa Yesus Kristus menyatakan bahwa Dia itu datang ke dunia ini tidak untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Sehingga apa? Sehingga sampai
ketika sebelum kiamat nanti satu iota atau satu titik pun dalam hukum Taurat itu tetap berlaku. Jadi yang tadi dalam surat Ulangan tadi di Ulangan kalau di sini di Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai 5, kemudian di Ulangan juga ada. Itu kalau di Ulangan ke-10 firman itu di Ulangan pasal 5 ayat 7 sampai 9, intinya sama. Itu intinya bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah. Itu kan intinya gak boleh bersujud kepada orang lain. Jadi untuk di kitab perjanjian lama tadi di Keluaran pasal 20 ayat 20 ayat 3 sampai ayat 5. Kemudian kalau di kitab Ulangan pasal 5 ayat 7 sampai 9. Nah, itu sama intinya. Dan Ulangan namanya apa yang diceritakan di kitab Keluaran dan kitab-kitab yang lain itu diulangin lagi di kitab Ulangan ini intisarinya gitu. Nah, makanya di sini ketika kemudian di dalam Alkitab itu ada hukum terutama. Satu hukum itu kasih Allah, satu hukum yang lain, hukum yang kedua adalah kasihlah sesama manusia. Kalau di Islam hablum minallah, hablum minannas akan sama seperti itu. Jadi di sini ketika kemudian Musa pada kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 5 ayat, saya ulangin, ketika Musa di kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 dan 5 menyatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, jadi ketika Musa mengatakan bahwa Tuhan itu Esa, di mana kita harus mengasihi Allah tadi dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, itu Yesus Kristus juga mengajarkan yang sama. Nah, di sini dalam Markus pasal 12 ayat 29 dan 30, Yesus bersabda, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi intinya di sini juga Yesus mengajarkan bahwa Tuhan itu Esa. Bahkan tadi di Injil Yohanes pasal 17 ayat 3, Yesus menyatakan, inilah hidup yang kekal karena mereka telah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan telah mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi Yesus inilah yang menjadi dasar kalimat tadi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa al-Masih Rasulullah, bahwa tiada Tuhan selain Allah Bapa dan Yesus Kristus adalah Rasulullah, utusan Allah gitu. Nah, makanya di sini di Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, Yesus berkata, saya ulangin Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, Yesus mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukanlah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengatakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, menyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan.
Jadi dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 ini, Yesus justru menyebut orang yang mengatakan dirinya Tuhan, Tuhan, Tuhan itu sebagai pembuat kejahatan. Dan Yesus menyatakan bahwa dia tidak mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Jadi dalam ayat ini Yesus menegaskan bahwa orang-orang yang menyebut dia sebagai Tuhan, Tuhan Yesus Kristus adalah orang-orang yang tidak dikenal Yesus. Mereka adalah pembuat kejahatan. Ini Yesus yang ngomong. Itu tertulis jelas di Injil sendiri, terbitan Lembaga Alkitab Indonesia. Kemudian bagaimana dengan Al-Quran di sini? Nah, saya dulu sempat ketika saya memperdalami Taurat, Injil, Al-Quran tadi bersama Kitab Mormon, Ajaran Perjanjian sama Mutiara yang sangat berharga, saya tuh pusing. Kok saling bertentangan? Al-Quran ini di satu sisi mengatakan bahwa tidak ada paksaan dalam memeluk agama, tapi di sisi yang lain Al-Quran kok justru mengatakan bahwa satu-satunya agama yang diridhoi di sisi Allah itu adalah Islam. Tidak ada agama yang diterima di sisi Allah kecuali Islam. Jadi seakan-akan orang harus masuk Islam baru selamat. Ini bagi saya saat itu membingungkan gitu. Sehingga tahun 2002 itu Al-Quran saya bakar. Tapi ketika setelah melalui masa itu saya mendapatkan sesuatu titik temu antara Taurat, Injil, dan Al-Quran ini, yaitu tadi yang tadi udah saya sampaikan adalah tentang Yesus, bahwa Yesus datang ke dunia ini tidak untuk meniadakan hukum Taurat tetapi untuk menggenapinya, sehingga sampai hari kiamat ini satu titik pun atau satu iota dari hukum Taurat masih tetap berlaku dan digenapin oleh kitab Injil tadi. Kemudian saya menemukan intisari yang sama itu dalam surat Al-Maidah ayat 44 sampai dengan 48. Nah, di Al-Maidah ayat 44 dan 45 ini ditegaskan ya. Saya baca sebagian saja. Di Al-Maidah ayat 44 disebutkan, sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Nah, di sini jelas dalam Al-Maidah ayat 44 itu disebutkan bahwa sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Jadi intinya memang ini ada sebuah pengakuan dari Allah bahwa sesungguhnya dialah yang menurunkan kitab Taurat itu. Kemudian dilanjutkan di ayat Al-Maidah ayat 46 dan 47. Di Al-Maidah ayat 46 disebutkan, dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.
Kalau kita mengingatkan kembali apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus tadi di Alkitab Perjanjian Baru tadi, itu sama intisarinya dengan apa yang disampaikan di dalam surat Al-Maidah ayat 46 ini. Al-Maidah ayat 46 terjemahannya, dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya yang membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Ini kalau kita samakan tadi sama, karena intinya yang tadi Yesus menyatakan bahwa dia datang ke dunia ini bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Ini di Matius pasal 5 ayat 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Matius pasal 5 ayat 17. Ini sama. Jadi di Al-Maidah ayat 46 ini pada dasarnya mempertegas apa yang dikatakan oleh Yesus di Injil Matius pasal 5 ayat 17. Al-Maidah ayat 46 mengatakan bahwa, dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi ada kesesuaian, ada linearitas di sini, bahwa ternyata benar bahwa memang Taurat dan Injil itu berasal dari satu Tuhan yang sama, yaitu Allah yang Esa, la ilaha illallah. Makanya di ayat 48 inilah yang paling penting. Di ayat 4 Al-Maidah ayat 48 dikatakan, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami memberikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Di sini yang ingin saya tegaskan dari Al-Maidah 48 ini, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Di sini ada footnote ke 281. Kita cek apa isinya 281. Al-Quran adalah ukuran untuk menentukan benar atau tidaknya ayat-ayat yang diturunkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran adalah ukuran untuk menentukan benar dan tidaknya ayat-ayat yang diturunkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Jadi inilah saudaraku yang dirahmatin oleh Allah. Dalam meneliti Taurat, Injil, dan Al-Quran, saya menjadikan ayat ini sebagai pedoman. Jadi intinya tadi bahwa benar bahwa Allah Bapa dan Abraham tadi mengadakan perjanjian bahwa Ibrahim atau Abraham dan keturunannya akan menjadikan Allah Bapa sebagai satu-satunya Tuhan yang esa.
Kemudian Allah Bapa menurunkan Taurat kepada Isa Al-Masih, kepada Musa alaihissalam. Jadi Allah Bapa menurunkan Taurat kepada Musa alaihissalam. Kemudian Yesus Kristus datang atau Isa Al-Masih datang ke dunia ini tidak untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk membenarkan atau menggenapinya. Ini ditegaskan dalam Injil Matius pasal 5 ayat 17. Kemudian hal yang sama di Al-Maidah ayat 46 juga ditegaskan yang sama, bahwa Yesus datang ke dunia atau Isa Al-Masih datang ke dunia untuk membenarkan kitab Taurat. Nah, kemudian di ayat Al-Maidah 48 tadi dikatakan bahwa Al-Quran ini membenarkan kitab-kitab sebelumnya, Taurat dan Injil, sekaligus menjadi ukuran untuk menentukan benar tidaknya ayat dalam Alkitab. Jadi saya selalu menggunakan pedoman ini. Jadi ketika saya membaca Alkitab, saya kaji dulu, saya pahamin dulu Alkitab tadi maksudnya bagaimana, kemudian saya cross check lagi dengan Al-Quran. Jika apa yang disampaikan dalam Alkitab itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, maka itu insya Allah benar. Karena apa? Al-Quran sebagai penjaminnya. Tapi kalau bertentangan dengan Al-Quran, maka itu salah. Nah, jadi kembali lagi kepada tadi. Memang kadang-kadang saya itu serba salah. Masalah kayak gini saya ingin bikin konten yang sebenarnya nggak terlalu panjang. Tapi dalam hal-hal seperti ini, kalau kita itu membahasnya setengah-setengah malah rawan gitu. Jadi harus keseluruhan, dan saya pun hati-hati. Makanya dalam beberapa kesempatan saya mengulang-ulang tujuannya supaya kita tidak salah paham gitu. Karena kalau salah memahami tergelincir sudah kita. Jadi intinya gini, ketika kita mendengar ada Alkitab berbahasa Arab, kemudian kok mereka mengajarkan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Al-Masih Rasulullah gitu kan, bahwa Isa itu Rasulullah, kita harus yakin bahwa itu adalah benar. Karena apa? Karena memang Al-Quran mengajarkan bahwa Isa itu Rasul. Tapi jangan sampai pengakuan itu menggoyahkan kita terhadap iman Islam tadi. Karena apa? Karena Islam adalah agama yang benar, karena Islam adalah agama yang udah paripurna. Islam tadilah sebagai Al-Quran, sebagai kitab terakhir tadi, ada kebenaran dalam Al-Quran. Al-Quran itu membenarkan dan mengenapi kitab-kitab sebelumnya. Bahkan Al-Quran ini bisa menjadi ukuran untuk menentukan benar tidaknya kitab-kitab sebelumnya gitu. Sehingga akhirnya November 2008 itu saya menyadari, kalaupun saya menganut Kristen Tauhid, saya belum tentu selamat. Maka sehingga saya masuk Islam lagi. Insya Allah dalam kesempatan selanjutnya saya akan membedah lebih tajam lagi, lebih fokus lagi, yang lebih terarah tentang satu kesatuan ajaran Allah dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran ini. Kita kaji lebih dalam lagi bagaimana cara memahami, mengetahui satu kesatuan ajaran Allah Bapa, ajaran Allah yang esa tadi dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Sekaligus bagaimana cara kita menamengin, melindungi, membentengin diri kita supaya tidak mudah tergelincir oleh jebakan-jebakan pemurtadan yang berkedok Islam tadi. Kalau metode pemurtadannya Kristen Trinitas, Katolik, sama Protestan, saya nggak khawatir kok. Insya Allah umat Islam punya keimanan tauhid yang kuat. Yang saya khawatirkan ya ini tadi, ketika orang Kristen juga mengatakan la ilaha illallah, kemudian mengakui bahwa semua manusia penebus menanggung dosanya sendiri, mereka akhirnya tergelincir kayak saya dulu dari Islam ke Kristen Tauhid. Alhamdulillah saya dapat hidayah, masuk Islam lagi. Itulah saya sebenarnya hanya ingin berdiskusi dan berbagi pengalaman di sini. Maaf jika video ini kepanjangan. Jika ada kebenarannya itu semuanya dari Allah. Insya Allah jika ada kesempatan lagi kita akan lebih berdiskusi kembali lebih dalam. Yang mau bertanya silahkan ini di kolom komentar. Insya Allah di video selanjutnya akan saya jelaskan. Dan jika ada kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan, karena itu adalah kekilafan, kezaliman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.